Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang tidak diketahui manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang terlihat dan tak terlihat. Oleh karena itu, perkara yang diputuskan olehnya adalah keputusan seadil-adilnya. 3 orang soleh telah membuktikannya. Siapakah mereka? Apa yang mereka kerjakan sehingga harus berakhir di neraka? Lalu bagaimanakah seharusnya beramal itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapakah 3 orang yang diceritakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang yang beramal belum pasti masuk surga dan belum tentu bebas dari neraka. 3 orang yang terlihat soleh membuktikannya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan Baihaqi. Kisah yang sama tapi dalam teks yang berbeda. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kisah ini pun diceritakan Abu Hurairah kepada sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah tengah dikerumuni banyak orang di Madinah. Beliau diminta memberitahu orang-orang mengenai sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah diberitahu saat ada orang lain yang bersama mereka. Saat akan menceritakan kembali, Abu Hurairah menangis. Kisah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah adalah 3 orang pertama yang masuk neraka. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Pada hari kiamat, Allah akan menetapkan keputusan terhadap hamba-hambanya. Satu persatu akan diadili. Orang pertama yang diadili adalah orang yang mati syahid. Ia mengaku telah banyak menerima nikmat dari Yang Maha Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya telah berperang karenamu sehingga saya mati syahid," ujarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyangkal dan berfirman, "Kau telah berdusta. Kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang pemberani, dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian." Orang yang mati syahid itu pun akhirnya diseret dan dilemparkan masuk ke neraka. Orang kedua pun dipanggil. Ia adalah seorang ahli agama yang alim, yang mengajarkan ilmu dan Al-Quran kepada sesama. Ia pun ditanyai mengenai pemanfaatan nikmat selama hidup yang diberikan Allah kepadanya. Ia pun menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari, dan mengajarkannya Al-Quran karena engkau." Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niat sebenarnya dari hambanya. Orang itu berbohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu berdusta, kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai orang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai orang qari." Akhirnya, nasib orang kedua sama dengan orang pertama sebelumnya. Sama-sama diseret dan dimasukkan ke dalam tempat terburuk, yaitu neraka. Orang ketiga, yang merupakan hartawan pun dipanggil. Ia dikenal memiliki banyak harta dan suka berbagi terhadap sesama. Namun apakah nasibnya berbeda dengan orang-orang sebelumnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menanyakan perihal pemanfaatan harta yang diberikan kepadanya. Si hartawan itu menjawab, "Semua harta kekayaan yang aku punya tidak aku sukai, kecuali aku sedekah karenamu." Lagi-lagi ternyata pernyataan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Kamu berdusta, kamu melakukan itu agar orang-orang menyebutmu orang dermawan dan murah hati." Ia pun bernasib sama dengan 2 orang sebelumnya, diseret malaikat ke dalam neraka. Abu Hurairah lalu ditepuk bahunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mereka adalah manusia pertama yang merasakan panasnya api neraka jahanam pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana seharusnya beramal itu? 3 orang tersebut melakukan amalan dengan pahala yang besar, namun tak berakhir di surga. Sebuah amalan diterima dengan 2 syarat. Syarat itu diberitahukan oleh Ibnu Katsir. Beliau berkata, "Inilah 2 landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Seseorang yang melakukan amalan dengan tujuan mendapatkan balasan di dunia, mereka akan diberi. Namun di akhirat, mereka tak mendapat apa-apa. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat
kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. Nah sahabat beriman, itulah kisah 3 orang pertama yang masuk neraka. Mereka melakukan amal kebaikan, namun ternyata mereka melakukannya karena ingin dapat pengakuan dari sesama manusia. Hal itulah yang membuat mereka berakhir di neraka. Padahal semua yang kita lakukan harusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah An-An'am ayat 162. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.